Shalom, Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pagi hari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu, berkat pertolonganmu sehingga kami bisa bangun dari tidur kami, sehingga kami dapat memulai aktivitas kami. Kami akan memulai aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya firman-Mu yang akan kami renungkan ini bisa bertumbuh dalam kehidupan kami, bisa menjadi pegangan bagi kami, untuk kami dapat melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1-9 yang berjudul Rencana Hebat Tak Terlaksana Tanpa Berkat. Di Kejadian pasal 11 ayat 1-9 ini, di situ bercerita tentang bagaimana anak-anak atau manusia memiliki rencana. Kita melihat bahwa rencana ini sungguh baik. Mereka mengatakan, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu mereka gunakan untuk mereka membangun sebuah menara, untuk mereka membangun sebuah kota yang ada menaranya. Yang menara itu sampai ke ujung langit. Lalu mereka berkata, marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mungkin jika kita melihat rencana yang mereka miliki ini sungguh baik, rencana yang mereka punya ini terlihat sungguh bagus, tetapi ada yang mereka lupakan. Mereka lupa bahwa apa yang mereka rencanakan tidak berdasarkan oleh perintah dari Tuhan, tidak berdasarkan oleh keinginan dari Tuhan. Jika kita melihat ke belakang, kembali ke pasal-pasal sebelumnya di dalam Kejadian, di situ, di Kejadian yang sebelumnya, Nuh sudah diperintahkan oleh Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Allah berkata seperti itu kepada Nuh, juga kepada Adam, leluhur kita, leluhur mereka juga. Allah memerintahkan kepada Adam supaya Adam beranak cucu, memenuhi bumi. Tetapi mereka lupa akan hal itu. Dan juga satu hal yang paling penting, mereka tidak ada melaksanakan atau tidak ada merencanakan untuk melibatkan Tuhan di dalam rencana mereka, di dalam rancangan-rancangan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan turun, Tuhan mengacau balaukan semuanya. Sama seperti hidup kita. Kita seringkali berkata, wah, saya punya rencana yang hebat. Rencana ini sudah saya rencanakan dari hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya, atau sudah dari jauh waktunya sudah saya rencanakan matang-matang. Tetapi pada saat kita melaksanakannya, terkadang rencana yang kita laksanakan itu tidak terlaksana secara mulus. Bahkan ada yang gagal. Mengapa demikian? Kita kembali melihat kepada diri kita. Kita kembali melihat kepada apa yang kita lakukan. Apakah kita melakukan sama seperti manusia-manusia pada zaman itu? Pada Kejadian 11 ini, yang mereka ingin mendirikan kota di mana ada sebuah menara yang sampai ke ujung langit, dan juga mereka ingin mencari nama supaya mereka tidak terserak. Mereka tidak melibatkan Tuhan. Apakah kita seperti itu? Saya harap kita tidak demikian. Karena apapun yang kita rencanakan di dalam hidup kita, harus kita doakan, harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena semua rencana yang daripada Tuhan tidak ada yang tidak terlaksana. Semua rencana yang daripada Tuhan itu pasti baik di dalam hidup kita. Seperti yang ada di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu,
yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Di Yeremia ini sudah dijelaskan, sudah dikatakan, apakah kita akan kembali melakukan seperti manusia yang ada pada Kejadian 11 ini lakukan? Saya harap kita tidak melakukan hal demikian, karena jika kita melakukan hal demikian, sangat disayangkan, sangat sedih, karena rencana ini kita laksanakan tanpa melibatkan Tuhan, itu tidak akan terlaksana. Karena semua yang ada di dunia ini ada dari Tuhan. Pemikiran kita, rencana-rencana kita, tanpa kita sadari, itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi jika kita tidak menyerahkan apa yang kita rancangkan, itu tidak akan terlaksana. Jika kita memulai rapat, pastinya pemimpin rapat akan berkata, sebelum kita memulai rapat, kita berdoa. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, kita berdoa. Mengapa? Itu adalah suatu hal yang penting, suatu hal yang kecil, tetapi sangat penting, karena melibatkan Tuhan. Karena kita tidak ingin bahwa rencana yang kita akan lakukan tidak terlaksana, hanya karena kita tidak melibatkan Tuhan di dalam rencana tersebut. Mungkin jika kita melihat kepada ayat ini, Kejadian pasal 11 ayat 1-9, cerita ini mungkin kita lihat bahwa itu adalah kegagalan manusia yang tidak mengikuti apa kata Tuhan, yang tidak mengikuti apa perintah daripada Tuhan kepada para leluhurnya. Di situ mereka tidak bergantung kepada Allah pencipta, Allah sang penguasa. Mereka merasa bahwa, wah, diri saya yang paling hebat, saya akan buat sesuatu. Tetapi, apakah itu yang Tuhan inginkan? Tidak. Marilah kita kembali, marilah kita memikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, bukan apa yang kita inginkan di dalam diri kita. Jika kita punya rencana, mari kita mendoakannya, supaya rencana tersebut terlaksana, dan supaya rencana tersebut kita lakukan hanya semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita memikirkan apa rencana Tuhan. Sekian renungan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas perenungan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami belajar bersama-sama untuk kami dapat melibatkan-Mu di dalam setiap kegiatan kami, di dalam setiap rencana-rencana yang akan kami laksanakan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah pencipta, Allah yang turut bekerja dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa rencana-Mu tidak ada yang gagal. Rencana-Mu sangat baik dalam hidup kami. Rencana-Mu bukan rancangan kecelakaan bagi kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami percayakan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami pada satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.